Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan pagi hari ini ya kita masih dipertemukan kembali Kan numpang ngecas ya. di Ya, kita masih dipertemukan kembali di Zoom ya di kajian Iskariman Properti Syariah yang alhamdulillah hari ini ya sudah memasuki kajian pekan ke-102 202 ya mohon maaf ke 202 alhamdulillah. Ini sebuah nikmat yang kemudian perlu patut kita syukuri dan alhamdulillah yang masih konsisten ya untuk selalu hadir di Jumat pagi. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan menjadikan kita tambah taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita sampaikan salawat dan salamnya, mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau dan juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana informasi yang kita share di grup-grup ya, baik itu teman-teman karyawan Iskariman atau teman-teman dari marketing freelance ya, sudah kita share di grup bahwa kajian pekan ini ya atau pagi hari ini kita akan memasuki materi tentang hukum pegadaian yang sebelumnya pekan lalu kita membahas tentang asuransi syariah ya. Insya Allah sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Dan pada kesempatan pagi kali ini kita ngebahas tentang hukum pegadaian. Nah, bagaimana sih pegadaian itu ya yang mungkin yang belum pernah bersentuhan dengan pegadaian hanya sekedar tahu nama gitu ya dan sebagainya, insya Allah akan dikupas pada kesempatan pagi kali ini. Dan bagaimana kemudian hukum dalam Islam itu sendiri dalam pegadaian dan apa aja aturan-aturannya, insya Allah kita akan bahas juga pada kesempatan pagi kali ini. Termasuk ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah bersentuhan gitu ya dengan pegadaian, pernah menggadaikan gitu ya, atau secara individu atau dengan lembaga gitu ya, atau kemudian pernah menggunakan barang gadai. Nah, itu ada hukumnya tersendiri Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bahas tentunya sama guru kita. Alhamdulillah Ustadz Dwi Chandra Tiono beliau sudah hadir di Zoom pada kesempatan pagi kali ini. Baik, kita buka terlebih dahulu ya, biar forum ini tambah berkah, biar forum ini kemudian menjadi ladang pahala buat kita semuanya dan saya doakan juga kita doa bersama-sama mudah-mudahan hadirnya kita di Zoom pagi kali ini mendapat pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat ya. Kemudian juga siapkan catatannya ya. Catatan terbaiknya untuk kita menyimak materi pada kesempatan pagi kali ini bersama guru kita yaitu Ustadz Dwi Condrojono. Beliau guru besar pengusaha muslim, dosen dan pakar ekonomi Islam sekaligus penulis buku bestseller. Nah, jadi materi pada kesempatan pagi kali ini luar biasa Bapak Ibu. Silahkan disimak. Ustadz, mungkin tes on terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ustadz Dwi Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini izin anak membadalkan MC panitia yang berhalangan untuk MC pada kesempatan hari kali ini. Ustadz, insya Allah kita akan bahas materi hukum pegadaian ya pada kesempatan pagi kali ini. Dan mungkin lebih kurangnya kami persilahkan Ustadz untuk bisa menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian di Jumat Barokah ini. Tadi sudah disampaikan, insya Allah hari ini akan membahas tentang hukum pegadaian. Dan dilihat dari materinya, kita bisa langsung membahas dua materi ya, yaitu hukum pegadaian konvensional sekaligus hukum pegadaian syariah.
Kenapa? Karena pembahasan hukum pegadaian konvensional sangat mudah, materinya sedikit, yang panjang justru pegadaian syariah. Baik, kita langsung ke materi. Jadi materi kita hari ini ada dua, hukum pegadaian konvensional dan syariah. Baik, kita mulai dengan hukum pegadaian konvensional. Ini pembahasannya sedikit saja. Kita mulai dari fakta pegadaian konvensional. Nah, menurut definisi pegadaian itu apa? Pegadaian itu adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu benda bergerak. Jadi di sini memang lebih tekankan barang gadai itu adalah barang bergerak. Ya, barang bergerak itu seperti motor, laptop, mobil, kemudian kulkas, itu contoh-contoh barang bergerak. Nah, orang yang memiliki piutang atau memberi hutang itu punya hak atas barang yang digadaikan tersebut. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang piutang atau orang yang memberi utang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Jadi penyerahan itu boleh diwakilkan, boleh langsung orang yang berutang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Jadi harus ada surat kuasa. Kalau sampai orang yang utang tidak bisa melunasi, maka diberi kuasa untuk menggunakan barang bergerak tersebut. Jadi menggunakan tentu saja yang dimaksud menjualnya ya atau melelangnya sehingga nanti bisa untuk menutup utang-utangnya. Nah, bagaimana prakteknya? Praktek di pegadaian konvensional, saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian ada yang pernah menggadaikan atau belum. Kalau ini praktek di konvensional ya. Yang pertama, nasabah datang ke pegadaian dengan membawa barang gadaiannya. Yang kedua, barang gadaian akan ditaksir oleh pegadaian. Misalnya membawa laptop ya, bawa laptop, kemudian barangnya dinilai, taksir, ternyata ini nilai jualnya karena laptop second, harganya 10 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, dengan nilai barang gadaiannya itu, nasabah bukan mendapat 10 juta, aturan pegadaian itu nanti ternyata hanya akan mendapatkan 92% dari nilai taksiran. Jadi nilai utang itu harus lebih rendah dari nilai jual barang gadaian. Ya, supaya pegadaiannya aman. Jangan sampai utangnya lebih besar daripada barang gadaiannya. Nanti kalau dijual, harganya rendah kan nggak nutup utangnya. Maka patokan ini patokan resmi ya. Ini saya ambil dari situsnya Pegadaian. Nasabah berhak mendapatkan utang 92% dari nilai taksir. Kalau tadi nilai taksiran 10 juta, berarti hak orang yang berutang hanya 9,2 juta rupiah. Nah, ternyata untuk mendapatkan utang tersebut masih ada beban biaya yang harus ditanggung oleh orang yang utang, yaitu biaya administrasi. Jadi masih dikenakan biaya administrasi, nanti mungkin dipotong lagi. Kalau biaya administrasinya 200 rupiah, yang diterima mungkin 9 juta, tapi dianggap 9,2 juta. Nah, jika nasabah mengambil jangka waktu utangnya 4 bulan, jadi ini nilai normal biasanya kalau pegadaian memang
rata-rata 4 bulan ya. Jika memang nasabah kesanggupannya jangka waktu yang diambil adalah 120 hari atau 4 bulan, maka setelah jatuh tempo untuk menebus barangnya, nasabah masih harus membayar pokok utangnya tadi ditambah dengan bunga sebesar 12,8%. Bunga ini dianggap sewa modal ya, sewa uang. Supaya tidak disebut riba, maka disebut sewa uang atau jasa dari pinjam duit. Nah, jika orang ekonomi kan kalau kita sewa mobil kan harus ada uang jasanya. Sewa rumah juga harus membayar jasanya. Demikian juga kalau sewa uang itu juga harus membayar jasa. Jadi jasa atau bunga itu dianggap jasa terhadap penyewaan uang. Sehingga total pembayaran yang harus diberikan oleh nasabah adalah ini utang pokoknya tetap dihitung 9,2 juta ya. Walaupun mungkin yang diterima hanya 9 juta. Karena yang 200 dianggap biaya administrasi. Misalnya saja. Tetap dihitung 9,2 juta sebagai pokok. Kemudian bunganya 12,8% kali 9,2 juta. Maka totalnya, ini langsung kita ambil total, adalah yang harus dibayar 10.380.000. 10.380.000. Kalau yang diterima misalnya hanya 9 juta, karena asumsinya yang 200 tadi untuk biaya administrasi, sebenarnya yang diterima 9 juta berarti ditambah bunganya adalah 1.380.000. Itu bunga plus administrasi ya, 1.380.000. Baik, gimana hukumnya? Kita menganalisis pegadaian konvensional itu dengan dua analisis. Yang pertama, selalu kita tinjau dari segi hukum wad'i, yaitu akadnya, sah atau tidak. Yang kedua, analisis terhadap ada unsur riba di dalam pegadaian. Dan yang pertama, analisis terhadap akad pegadaian. Maka kita buka kembali pelajaran muamalah dasar, yaitu definisi rohen ya, takrif rohen atau gade. Kalau di AKBS ini suruh menghafal ya. Ini AKBS sudah buka batch 4, rencananya batch terakhir ya. Batch 4 batch terakhir karena tidak buka batch 5 ya. Karena sudah kita anggap cukup untuk mencetak pakar-pakar konsultan bisnis syariah. Nah, takrif dari gade adalah ar-rohnu huwa, jadi gade adalah al-ma'u alladzi yuj'alu wasiqatan bidaini. Jadi yang disebut gade itu adalah al-malu, harta, alladzi yuj'alu wasiqatan bidain, yang dijadikan sebagai kepercayaan terhadap utang. Nah, kalau sampai di sini itu sudah cukup. Jadi gade atau barang gade itu apa? Al-malu alladzi yuj'alu wasiqatan bidain, yaitu harta yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan terhadap utang. Nah, jadi panjang karena ada kelanjutannya. Liyas taufa fi thamanihi in ta'azzara istifa'uhu mimman huwa alaihi. Liyas taufa fi thamanihi, yang harganya itu nanti akan digunakan untuk melunasi utangnya. In ta'azzara istifa'uhu, ketika orang yang berutang mengalami kesulitan dalam membayar apa? Mimman huwa alaihi, membayar utangnya. Kalau dihafalkan harus semuanya. Ar-rahnu huwa al-malul ladzi yuj'alu wasiqatan bidaini. Yustaufa fi thamanihi in ta'azzara istifa'uhu mimman huwa alaihi.
Jadi gade adalah harta yang dijadikan kepercayaan dalam utang, yang harganya digunakan untuk melunasi utangnya jika orang yang berutang kesulitan membayar utangnya. Jadi takrif syar'i itu sudah hukum syariah yang kuliah ya, yang bisa digunakan untuk menilai transaksi itu sah atau batal. Tapi ulama kemudian menjabarkan takrif ini menjadi rukun gade ya. Nah, sebagaimana rukun muamalah biasanya tiga, tapi dulu di materi muamalah dasar sudah kita jelaskan. Gade ini memang akad yang bersifat aksesoris ya, bersifat aksesoris. Jadi gade ini adalah akad yang menempel kepada akad utang. Makanya rukunnya bertambah ya, tidak hanya tiga. Kita lihat, satu, al-aqidani masih sama. Dua, makhalul akad, objek akad masih sama. Nah, tambahnya apa? Ada marhun bihi. Kemudian yang keempat sigot. Jadi ketambahan satu. Kenapa? Karena dia menempel kepada apa? Marhun. Marhun itu utang. Al-aqidani syaratnya apa? Dua pihak yang berakad, yaitu pemberi gade dan penerima gade. Pemberi gade disebut rohin, penerima gade disebut murtahin. Jadi pegadean itu penerima gade, bahasa Arabnya murtahin. Pemberi gade orangnya yang menggadekan rohin. Kalau objek akad itu bahasa Arabnya rohen, boleh disebut rohen atau marhun. Syaratnya harus berupa barang atau ain yang sah diperjualbelikan. Ini sudah pernah kita bahas. Marhun bihi sesuatu yang dijamin oleh barang gade yaitu ad-dain atau utang. Nah, ini ketambahan satu. Harus ada utang. Kemudian sigot ungkapan ijab qabul. Nah, dari sini kita bisa melihat rukun-rukun dan syarat-syarat di pegadaian konvensional terpenuhi atau tidak. Yang pertama, al-aqidani, pemberi dan penerima gade sudah ada. Biasanya syaratnya orang yang bisa mentasarufkan barangnya ya, hartanya. Makhlul akad, barang gadenya, laptop tadi juga ada. Laptop itu sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, marhun bihi, utangnya sebesar 9,2 juta tadi. Itu juga ada. Kemudian ijab kabulnya juga ada. Maka di segi akad, pegadaian konvensional itu sah dari segi akadnya ya. Terpenuhnya rukun dan syarat. Tapi harus kita lihat aspek yang kedua, ada unsur riba atau tidak. Ternyata transaksi yang ada di pegadaian konvensional, karena termasuk transaksi utang piutang yang menggunakan jaminan, ternyata membebankan bunga. Nah, maka hukum dari transaksi pegadaian menjadi haram. Karena di dalam pengembalian utang ada kewajiban bunga sebesar 12,8%. Adanya tambahan bunga atas pokok utang ini dapat disebut riba nasiah yang haram hukumnya. Maka kesimpulannya pada pegadaian ini ada unsur riba. Riba apa? Riba nasiah. Nah, kita buka kembali teori muamalah dasarnya. Riba nasiah itu apa? Riba nasiatu huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Tambahan yang diberikan sebagai pengganti dari waktu. Makanya kalau sewanya itu 4 bulan, nanti ribanya menjadi lebih besar kalau 6 bulan, lebih besar lagi kalau 12 bulan. Semakin lama jangka waktunya, maka semakin besar sewanya. Nah, itu disebut riba nasiah. Dan itu hukumnya haram karena dalam banyak hadis disebutkan, misalnya dari hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza aqrada fala yakhudh hadiyatan." Kalau kamu memberi utang, janganlah kamu menerima hadiahnya. Jadi walaupun disebut hadiah itu
tetap riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu riba atau faedah. Makanya bunga dalam bahasa Arab disebut faedah atau manfaat. Bunga dalam bahasa Indonesia dan itulah riba menurut hadis ini. Kesimpulannya, bunga sama dengan riba, hukumnya haram. Oleh karena itu, dari dua analisis tadi, maka kesimpulannya, yang pertama pada pegadaian konvensional, semua rukun memang terpenuhi sehingga status akad pegadaiannya sah. Yang kedua, karena ada riba nasiah, maka status pegadaiannya menjadi haram. Jadi sebenarnya kalau bisa menghilangkan bunganya ini selesai, pegadaiannya jadi halal. Tapi karena ada unsur bunga, status akad pegadaian menjadi batil ya atau batal. Alhamdulillah selesai untuk pegadaian konvensional ya, cepat ya, cepat dan menyenangkan. Yang panjang ini hukum pegadaian syariah ya, karena ada syariahnya malah jadi pusing ya. Lihat fakta pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan non-bank milik pemerintah, karena dulu pertama kali yang mendirikan pegadaian syariah ya, dari BUMN ya, yang berhak memberikan pembiayaan kepada masyarakat atas hukum gadai atau hukum rohen yang terdapat Quran dan hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pegadaian syariah. Nah, sekarang menurut peraturan pemerintah, Pegadaian Syariah merupakan perusahaan perseroan atau persero sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian menjadi perusahaan perseroan atau persero. Pegadaian Syariah adalah layanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba, unsur maisir, unsur gharar yang diharamkan oleh syariat Islam yang dijalankan atas dua akad transaksi syariah, yaitu akad rohen dan akad ijaroh. Nah, ini sudah disebut dalam DSN MUI ya. Jadi, pegadaian syariah adalah layanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba. Jadi memang ingin menghilangkan riba, maisir, gharar, selalu tiga itu ya. Yang diharamkan oleh syariat Islam, kemudian dijalankan atas dua akad transaksi syariah, yaitu menghubungkan akad rohen dan akad ijaroh. Akad gadai dan akad ijaroh. Nah, prakteknya bagaimana? Bisa kita bandingkan ya dengan konvensional. Satu, misalnya Ahmad sebagai nasabah menggadaikan laptop kepada Pegadaian Syariah. Dua, nilai taksiran laptopnya misalnya kayak tadi ya, sama, 10 juta rupiah. Yang ketiga, plafon utangnya lebih rendah ternyata 90%. Berarti dia akan dapat utang berapa? 90/100 kali 10 juta, 9 juta. Yang keempat, nah ini dikenakan biaya simpan. Jadi supaya tidak ada ribanya, karena laptop itu diserahkan ke Pegadaian Syariah dan harus disimpan. Nanti kalau utang 9 juta, memang baliknya 9 juta. Jadi nggak ada bunga. Utang 9 juta, baliknya 9 juta. Tapi dikenakan cas. Cas apa? Biaya penyimpanan. Jadi karena laptopnya ditaruh di Pegadaian Syariah, dikenakan cas biaya simpanan. Besarnya berapa? Ternyata mengikuti besarnya nilai taksiran dari laptop itu. Jadi karena laptop tadi ditaksir nilainya 10 juta, maka hitungan dari Pegadaian Syariah, setiap nilai taksiran 90 rupiah, setiap nilai taksiran 10 ribu rupiah,
dikenakan biaya penyimpanan Rp90.000. Jadi setiap nilai taksiran 10.000 dikenakan Rp90 dikalikan kelipatannya per 10 hari. Karena kalau kita menitipkan barang, yang berbayar kan mesti itu harian. Misalnya kita titip mobil di bandara atau titip mobil di stasiun. Ada hitungan per jam, kalau tidak nginep, kalau nginep hitungannya harian. Per hari misalnya 50.000, 2 hari ya 100.000. Nah ini karena biaya penyimpanan, penilaiannya gimana? Dilihat dari nilai taksiran, kemudian bagi 10.000, per 10.000 kena cas Rp90 kali 10 per 10 hari. Maka kalau dihitung selama 120 hari, casnya 10,8% dari nilai taksiran. Nilai taksiran barang tadi kan 10 juta. Karena titipnya selama 120 hari, maka ketemunya 10,8% kali 10 juta. Bukan 9 juta. Alasannya kalau kali 9 juta berarti nanti itu dikaitkan dengan nilai utang. Dikaitkan dengan nilai utang. Nilai utangnya kan 9 juta. Ini enggak ada hubungannya dengan utang kok. Ini hubungannya dengan biaya penitipan barang gitu. Kalau dikaitkan dengan nilai utang yang 9 juta, wah itu berarti riba. Nah, itu alasannya. Ini bukan riba, ini biaya penitipan. Maka biayanya ditaksir dari barangnya, bukan dari nilai utangnya. Nilai utangnya cuma 9 juta. Tapi nilai taksiran barangnya kan 10 juta. Nah, rumus menghitung biaya penitipannya Rp90 untuk setiap 10.000 nilai taksiran barang kali kelipatan 10 hari. Jadi jika jangka waktu 4 bulan atau 120 hari, maka biaya simpannya sebesar 10,8% kali 10 juta, yaitu 1.080.000. 1.080.000 itu selama 4 bulan. Jadi pada saat jatuh tempo, jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Bapak Ahmad, utang pokok plus biaya penyimpanan. Utang pokoknya berapa? Utang pokoknya 9 juta, biaya penyimpanannya 1.080.000. Ketemunya 10.080.000. Nah, berarti kesimpulannya apa? Lebih murah di Pegadaian Syariah. Murah dan berkah. Kalau Pegadaian konvensionalnya tadi bayarnya berapa? 10.380.000. Jadi sih 300.000 lumayan. Halal lagi. Tidak ada ribanya. Gitu kan. Lebih murah dan halal. Berkah. Mari ke Pegadaian Syariah. Wah, saya dapat komisi nanti dari Pegadaian Syariah. Baik, ternyata sekira iman masih dianalisis. Jadi skemanya, kalau dibuat skema, nasabah, kemudian mengajukan utang kepada Pegadaian Syariah, terus nasabah harus menyerahkan barang gadaiannya, nah dikenakan biaya penitipan barang. Nah ini skemanya seperti itu. Jadi menggabungkan utang dengan ijarah. Nah nanti biaya penitipan dibebankan kepada nasabah, tapi utangnya 9 juta ya baliknya 9 juta. Tidak ada bunga, berarti tidak ada riba. Halalan thayyiban. Alhamdulillah. Selesai. Kalau ada dari Pegadaian Syariah yang presentasi sampai sini aja gitu loh. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan berarti ini di Eskariman. Ternyata ada 5 analisis ya. Satu, analisis terhadap akadnya. Seperti tadi ya.
2. Analisis terhadap akad ijarahnya. 3. Analisis terhadap terjadinya penggabungan antara akad rohen atau gade dengan ijarah. 4. Analisis terhadap status biaya penyimpanan yang diambil oleh Pegadaian Syariah terhadap barang gade dari nasabah. 5. Analisis terhadap pihak yang berkewajiban menanggung biaya penyimpanan dari barang gade nasabah. Baik, ada 5 analisis. 1, kita lihat akad gadenya, maka seperti tadi harus buka definisi rohen ya. Alhamdulillah sudah hafal ya, karena tadi sudah muncul. Ar-rohnu huwa, sebenarnya kalau dibaca terus hafal sendiri. Saya nggak pernah menghafal, tapi karena bocah baca terus, lama-lama nempel ya. Ar-rohnu huwa amalul ladzi yus'alu wasiqatan bidaini. Biyus taufa fi thamanihi in ta'azzara istifa'uhu mimma alaihi. Rohan adalah harta yang dijadikan wasikoh, kepercayaan, bidain, di dalam utang. Yastaufa fi thamanihi in ta'azzara istifa'uhu mimman huwa alaihi. Yang harganya atau samannya itu digunakan melunasi utang jika orang itu dalam kesulitan pembayaran utangnya. Nah, dari takrif tadi menghasilkan rukun ya. Tadi sudah kita sebutkan ada 4. Biasanya rukun muamalah itu 3, karena ini akad aksesoar atau akad yang tidak bisa berdiri sendiri harus menempel ke utang, maka jadi 4. 1. Al-aqidani, 2. Makhalul akad, 3. Marhun bihi, 4. Sigot. Al-aqidani, 2 pihak yang berakad, ada 2. 1. Pemberi gade atau rohin, 2. Penerima gade atau murtahin. Jadi murtahin itu pegadaiannya ya. Makhlul akad yaitu objek gade. Objek gade adalah rohen atau marhun, yaitu barang gade. Syaratnya berupa ain yang sah diperjualbelikan. Marhun bihi sesuatu yang dijamin oleh barang gade, yaitu utang. Kemudian yang keempat ada ungkapan ijab qabul. Nah, di dalam praktek di Pegadaian Syariah, keempat rukun terpenuhi. Setiap syaratnya juga terpenuhi, maka akad gadenya sah. Karena rukun dan syaratnya terpenuhi semua, sah. Kemudian yang kedua, analisis terhadap akad ijarahnya. Ini definisinya paling mudah ya ijarah. Akdun ala manfaati bi'iwadin. Akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Nah, ini masih standar, ada 3 ya, al-aqidani, makhalul qad, dan sigot. Nah, selalu fokus rukun kedua. Untuk ijarah ada 2 objeknya, yaitu manfaat bertemu dengan upah. Al-manfaatu bertemu dengan ujroh. Syarat manfaat 6, syarat ujuh 6 ya. Ini di materi muamalah dasar. 6 itu apa? Syarat manfaat harus sesuatu yang mubah. 2, sesuatu yang maklum, diketahui dengan jelas. 3, harus taslim, bisa terimakan manfaat itu. 4, tidak boleh menghilangkan sumber manfaat. 5, harus mutakawam, punya nilai. Contoh yang tidak punya nilai itu menyewakan bau, bau masakan misalnya. Itu mutakawam ya. Kemudian harus dapat dinikmati penyewa. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya. Upah juga 6. 1, harus mubah. 2, harus tohir atau suci. 5, harus maklum atau jelas. 4, harus memiliki manfaat. Muntafa'an bihi. 5, harus taslim, diserah terimakan. Yang keenam harus sudah menjadi milik penyewanya. Nah, praktek di Pegadaian Syariah yang apa dijadikan objek manfaat itu laptop.
Nah, manfaat apa? Manfaat penitipan. Nah, penitipan itu adalah manfaat yang mubah, boleh. Walaupun hukum asal wadiah itu tolong menolong, tabaruah. Tapi kalau disepakati ini minta bayaran, maka berubah menjadi wadiah bil ujroh atau ya akad ijarah itu sendiri. Dan dari rukun dan syaratnya semua terpenuhi, maka akad ijarah di Pegadaian Syariah sah. Ya, Alhamdulillah sudah dua sah semua. Yang ketiga, nah ternyata kalau digabungkan sah ketemu sah menjadi tidak sah. Jadi telah terjadi gabungan akad dalam aplikasi gade di Pegadaian Syariah, yaitu penggabungan akad gade dan ijarah. Ini hukumnya haram. Ya karena di MUI kalau multi akad boleh, maka Pegadaian Syariah jadi boleh. Kalau di Eskariman multi akad jadi halal digabung akad halal digabung dengan akad halal jatuhnya haram. Sesuai dengan hadis Nabi, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an sofkotaini fi sofkotin wahidatin. Sofkoh itu artinya kesepakatan atau akad. Rasul melarang dua kesepakatan digabung dalam satu kesepakatan. Kesimpulannya telah terjadi multi akad dalam aplikasi Pegadaian Syariah, yaitu menggabungkan akad ijarah dengan akad utang piutang. Kesimpulannya, akad gadenya jadi batal. Masya Allah, Masya Allah. Padahal labelnya sudah syariah. Masih ada yang keempat, analisis terhadap biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan besarnya Rp90 untuk setiap kelipatan 10.000 dari nilai taksiran keseluruhan per 10 hari. Tadi ketemunya 10,8% untuk 120 hari. Kalikan nilai taksiran. Nah, ini ternyata masuk kategori riba atau minimal subhatur riba. Bisa disamakan atau diserupakan dengan riba, subhatur riba. Jadi walaupun alasannya tadi ini kan taksiran dari nilai barang, bukan nilai utang. Tapi faktanya ya nanti kan utangnya juga mengikuti nilai barang, 90%-nya kan. Kalau yang digadaikan misalnya sepeda motor 20 juta, ya nanti utangnya jadi besar, terus akhirnya biaya penyimpanannya juga nanti besar. Ini telah terjadi subhatu riba. Dalilnya masih sama tadi, idza aqrada fala ya'khud hadiyatan. Jika seseorang memberi pinjaman, janganlah dia menerima hadiahnya. Kullu qardin jara manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Kesimpulannya biaya penyimpanan sama dengan riba yang haram hukumnya. Karena tetap mengikuti besarnya utang. Yang kelima, analisis terhadap pihak yang menanggung biaya penyimpanan. Nah, ini yang paling fatal ya. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan itu dalam hadis Nabi sebenarnya kewajiban murtahin atau pegadaian syariah, bukan kewajiban rohin atau yang menggadaikan. Dalilnya mana? Ada dua ya. Masih ingat dulu materi gade dalam muamalah dasar ya. Az-zuhru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan. Walanu dari yusrobu binafaqatihi idza kana marhunan. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yasrobu an-nafaqatu. Tunggangan yang digadaikan, misalnya kuda atau sapi atau unta yang digadaikan boleh dinaiki oleh pegadaiannya atau murtahin ya dengan menanggung biayanya. Dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya, tapi dengan menanggung biayanya.
Bagi yang menaiki kendaraan yang meminum susu binatang ternak wajib menanggung biayanya. Siapa yang menanggung biayanya? Marhunan. Marhun itu siapa? Pegadaian. Bukan yang menggadaikan. Yang menggadaikan itu rohin. Kalau marhun, itu pegadaian. Hadis yang kedua lebih jelas ya. Lebih jelas ini. Idza kanat ada batu marhunatan fa'alal murtahini. Saya salah. Kalau apa? Pegadaian itu murtahin. Kalau marhun itu barang gadaian atau rohannya. Mohon maaf salah. Jadi saya lagi iza kanat ada batu apabila kendaraan hewan tunggangan ya zaman Nabi hewan tunggangan. Marhunatan dijadikan barang gadekan atau digadekan. Marhunan itu gade ya barang gade bukan pegadaian. Alal murtahini maka kewajiban karena pakai ala ya. Kalau pakai lahu biasanya ha kalau dalam lafadz bahasa Arab. Kalau ala itu kewajiban. Biasanya kan ada hak dan kewajiban. Jadi wa alal murtahini kewajiban bagi murtahin alfuha itu harus menanggung biayanya. Wala banud dari yusrobu wa alal ladzi yasrobu nafaqatuhu. Dan hewan dagangan yang diminum susunya, maka kepada yang meminumnya itu menanggung biayanya. Di sini disebut dengan jelas yaitu apa? Murtahin. Jadi pegadaian itu murtahin. Menurut hadis, siapa yang wajib menanggung biaya? Jadi kalau ada hewan dijadikan barang gadaian, maka biaya perawatan, biaya penyimpanan itu ditanggung murtahin, bukan ditanggung rohin, tapi murtahin. Kesimpulannya, biaya penyimpanan hukumnya haram. Karena itu tanggungannya murtahin, bukan tanggungannya rohin. Penerapan hukumnya ada lima analisis. Satu, pada pegadaian syariah ada 4 rukun yang sudah terpenuhi, maka status akad pegadaiannya sebenarnya sah. Pada pegadaian syariah, ijarahnya sudah terpenuhi semua rukunnya, maka status akadnya sah, akad ijarahnya. Tapi terjadi penggabungan 2 akad, yaitu akad dan ijarah, maka status pegadaian syariahnya menjadi haram. Yang keempat, ada unsur riba yang muncul dari biaya penyimpanan. Itu merupai riba, maka hukumnya haram. Kemudian biaya penyimpanan itu kebalik. Harus ditanggung oleh murtahin atau pegadaian, tetapi dibebankan kepada nasabah, maka jatuhnya haram. Kesimpulannya, status akad pegadaian syariah adalah batil ya atau batil. Masya Allah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadir ikutnya sampai akhir gitu ya, nggak berhenti tadi di pertengahan. Kalau berhenti di pertengahan, udah selesai jawabannya. Nanti jangan salah persepsi ya. Baik, jazakallah khair Ustaz atas materi ilmu yang disampaikan pada kesempatan pagi kali ini tentang hukum pegadaian atau orahannya. Luar biasa ya. Tadi sampaikan juga tentang rukun gadai ada 4 ya, al-aqidani, mahlul akad, plus tambahan ada marhun bihi dan juga sikot Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu, tadi juga disampaikan tentang pegadaian syariah ya. Pegadaian syariah pada kesimpulannya di akhir disampaikan ada 5 analisis terhadap akad pegadaian syariah. Tadi sudah dikesimpulan juga oleh beliau bahwa praktek pegadaian syariah di saat ini gitu ya, itu ternyata hukumnya batal gitu ya. Baik, kita akan masuk sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Tapi sambil mungkin Bapak Ibu mengetik pertanyaan nanti di kolom chat ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya ini. Ini kan ngomongin tentang pegadaian ini sering mungkin masyarakat umum ini bersentuhan
Bahkan ada tagline itu kan, mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Tapi pada kenyataannya ini kok kayaknya mengatasi masalah dengan masalah baru gitu. Namun beberapa pertanyaan di awal mungkin dari saya, Ustaz, izin bertanya terkait tadi bahwa barang gada yang disimpan atau yang kemudian diterima oleh murtahin gitu ya, harusnya ditanggung biaya simpan tersebut oleh murtahin. Tapi tadi di dalil tersebut juga dijelaskan, ada penjelasan lanjutan bahwa apabila kalau hewan gitu ya, dia meminum susunya maka juga ditanggung oleh murtahin tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah barang gadai tersebut boleh digunakan oleh si penerima? Misalkan saya menggadaikan laptop ke si A, apakah si A tersebut dengan ridho saya gitu ya boleh digunakan atau memang tidak boleh, Ustaz? Soalnya ada beberapa pendapat. Mungkin itu dulu, Ustaz. Iya, dulu di materi muamalah dasar sudah kita bahas ya. Jadi sangat tergantung jenis utangnya. Karena dulu utang di Pegadaian itu bisa dua kemungkinan ya. Hmm. Pertama adalah dain, khususnya dain muawadoh ya. Yang kedua adalah qard atau dain qard ya. Jadi itu penjelasannya, kalau utangnya itu adalah utang dain muawadoh atau dain karena bisnis ya. Misalnya utang itu kredit barang, jual beli kredit atau sewa menyewa kredit. Hmm. Jadi kalau utang utangnya itu misalnya saya membeli motor secara kredit. Ternyata penjual motornya boleh dikredit asalkan ada barang jaminannya. Hmm. Dulu sudah kita bahas barang jaminan bukan barang yang dikredit, tapi barang lain. Misalnya punya handphone yang mahal. Motornya harganya 25 juta, handphone yang baru kan sekarang juga 25 juta. Nah, itu hukumnya boleh. Terus kalau kemudian orangnya minta izin menggunakan handphone itu boleh nggak? Kalau diizinkan hukumnya boleh. Hmm. Jadi pihak murtahin atau pegadaian kalau mau memanfaatkan barang gadaian seperti handphone tadi hukumnya boleh asalkan diizinkan oleh pemiliknya. Hmm. Tetapi kalau utangnya adalah utang uang atau qard, misalnya utang 25 juta dalam bentuk uang berarti qard kan, bukan kredit jual beli. Terus barang yang digadaikan adalah handphone senilai 25 juta. Kalau murtahin atau pihak pegadaian minta izin untuk memakai, memanfaatkan barang gadaian, itu hukumnya haram sama dengan riba, Hmm. walaupun diizinkan oleh pemiliknya. Nah, dulu sudah kita bahas. Jadi utangnya qard memanfaatkan barang gadai itu haram karena hukumnya sama dengan riba. Tapi kalau utangnya dain muawadhoh, maka hukumnya boleh asalkan diizinkan. Itu ya, Allah. Ya, Ustaz, jazakallah khair. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau emang hutangnya bentuknya adalah hutangnya uang gitu ya, itu termasuk ternyata riba yang tidak bisa dimanfaatkan barang tersebut gitu ya. Tapi berbeda dengan misalkan tadi ya barang ya. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Nah, mungkin kita lanjut dulu di pertanyaan di kolom chat ya. Saya dari Pak Eko dulu deh ya sebelum ke Pak Rahmat kan. Ada pertanyaan dari Pak Eko nih, Ustaz, di kolom chat. Assalamualaikum, izin bertanya, Ustaz, apakah dalam sejarah awal peradaban Islam sampai dengan masa Utsmaniyah yang serupa dengan pegadaian syariah ini pernah dipraktekkan atau tidak, Ustaz, kira-kira sejarahnya? Kalau berupa lembaga pegadaian, itu mungkin sejarahnya nggak ada ya, yang Hmm. swasta ya ada. Tapi praktek pegadaian zaman Nabi tentu saja sudah ada. Kenapa? Ya karena ada hadis-hadisnya kan. Kalau ada hadis-hadisnya itu berarti praktek pegadaian sudah ada, tapi secara individual ya. Misalnya saya utang ke Ustadz Masturi, Ustadz Masturi percaya sama saya, minta jaminan, saya menjaminkan laptop saya. Di zaman Nabi sudah biasa. Hmm. Walaupun kebanyakan itu jaminannya memang hewan ternak itu. Hmm. Apakah kuda atau sapi. Maka tadi disebut
kendaraan ya. Kendaraan yang dimaksud itu adalah hewan tunggangan. Makanya kalau misalnya onta digadekan, onta itu kan makhluk hidup, kan harus makan tiap hari. Maka kan pertanyaannya siapa yang wajib memberi makan kuda atau onta itu tiap hari? Nabi menegaskan yang wajib memberi makan itu pegadaian. Kesimpulannya apa? Akad gade itu murni tolong menolong. Hmm. Berarti memang orang yang memberi utang itu sudahlah dia itu mengorbankan uangnya karena nilai manfaatnya tidak bisa dipakai gitu loh. Itu konsep bunga itu kan nilai waktu dari uang itu harus dikompensasi dengan bunga. Tapi bunga kan haram. Hmm. Berarti dia sudah berkorban. Saya misalnya punya uang 100 juta. Kalau dipinjam setahun, itu saya mengorbankan uang saya selama setahun harusnya bisa saya manfaatkan, bisa saya nikmati. Tapi kalau saya pinjamkan kan saya berkorban 1 tahun. Sudahlah mengorbankan di dalam manfaatkan uang. Kalau barang gade yang dititipkan itu onta, ngasih makan tiap hari, korbannya double. Itu maknanya apa? Gade itu memang tolong menolong Hmm. yang niatnya hanya satu untuk mendapat pahala yang besar dari Allah. Maka tidak boleh dikomersialkan, tidak boleh dikomersial. Jadi nggak mungkin ada lembaga bisnis pegadaian tuh jelas nggak mungkin. Kecuali memang orang kaya yang memang pengen dapat pahala banyak gitu. Kalau di bisnis kan jelas taatnya tadi bunga nggak boleh tapi diganti dengan biaya penyimpanan ya podo wae itu sami mawon sama saja. Itu seperti khelah ya, khelah terhadap supaya tidak disebut bunga maka disebut biaya penyimpanan yang besarnya sebenarnya mengikuti utang. Semakin besar utangnya semakin gede. Beda kalau biaya penyimpanan kalau murni ijarah ya. Kalau kita itu di parkiran itu kan akad titipan yang ijarah yang bayar ya. Misalnya mobil itu 3.000, motor misalnya 1.000 ya. Kalau mobil 3.000, semua harga mobil itu kan tetap 3.000. Mobil buntut harganya 10 juta ya 3.000. Mungkin mobil yang menengah harga 100 juta, 200 juta 3.000. Mobil mewah misalnya ada mobil Alphard harganya miliaran ya tetap 3.000. Nah itu ijarah benar begitu. Tapi faktanya di Pegadaian barang titipan kan mengikuti harganya. Itu subhatur riba namanya. Hmm. Jadi seharusnya kan namanya apa? Parkir mobil kan tidak dilihat harga mobil, tapi dilihat ya slot penitipannya itu. Yaitu manfaat penitipan ya seperti itu. Hmm. Gitu ya. Oh, siap. Kalau Wah, memang murni ijarah harusnya mengikuti ya namanya disediakan kotak-kotak penitipan. Kayak safe deposit box itu kan dikasih kotak-kotak sehari 1.000 rupiah, setahun 365.000 rupiah. Ya itu penitipan yang benar seperti itu. hmm. Nggak peduli yang dimasukkan itu emas atau kertas atau ijazah, ijazah asli ya dititipkan, ya itu bayarnya sama. Hmm. Termasuk kalau ijazah palsu dititipkan ya biayanya sama. Nggak ada hubungannya. Siap. Baik, Zat. Termasuk berarti barang yang digadaikan tersebut, misalkan berupa kayak tadi hewan, itu berarti ya misalkan unta gitu ya, boleh dimanfaatkan saat itu. Ya tergantung utangnya tadi. Oh iya, iya, kembali ke situ. Kalau utangnya uang nggak boleh. Tapi kalau utangnya dain muawadah boleh Hmm. digunakan untuk jalan-jalan asal diizinkan boleh. Oke, oke, oke. Tapi kalau court hati-hati itu termasuk riba. Karena dulu dalilnya kan
kalau apa kamu beri utang kemudian diboncengkan itu sudah riba itu, boncengan riba. Diboncengkan oleh orang yang kita utangi. Boncengan itu sudah riba. Iya, baik, Ustaz. Nah, tadi juga ngomong tentang hadiah dalam utang itu kan riba ya, Ustaz ya. Lantas bagaimana kalau orang yang berutang itu udah terbiasa saling memberi satu sama lain? Apakah itu juga termasuk riba, Ustaz? Iya, makanya dalilnya kan illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu dzalik. Ujung hadis yang tadi masalah memboncengkan tadi, Hmm. kecuali kalau hal itu sudah biasa berlangsung sebelum. Jadi ukurannya apa? Sudah biasa bonceng-boncengan, sudah terjadi sebelumnya. Kemudian memberi utang kok minta diboncengkan, itu bukan riba. Sudah biasa memberi sayur, kok kemudian utang mengembalikan plus sayur, itu bukan riba. Nah, Tapi kalau nggak biasa memberikan, karena diutangi merasa berterima kasih, terus ditambahi sayur, ini ikhlas kok. Karena terima kasih sekali diutang, ini ada sayur, itu sayur riba itu. Jadi ukurannya, kata Nabi, sebelumnya sudah bisa saling memberi barang itu atau tidak. Karena hadisnya ilah kecuali ilah baik bainahu wa bainahu qabla dzalik. Hal itu sudah biasa berlangsung sebelumnya. Gitu ya. Allah. baik, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, kita lanjut pertanyaan di kolom chat ya. Dari Pak Rahmat Khan. Nah, ini mungkin agak pelan-pelan ya harus bacanya ini saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Maaf, boleh tanyakah? Saya sering menemukan peristiwa gadai rumah atau kontrakan atau kos-kosan. Misal si A mau menggadaikan kontrakan 2 pintu sebesar 10 juta ke si B. Dan dari perjanjian untuk utang pendapatan dari untuk uang pendapatan dari kontrakan tersebut harusnya yang menerima si A, si pemilik kontrakan tersebut. Tetapi dialihkan ke si B yang memberikan uang pinjaman tadi dengan gadai tersebut dari penghasilan kontrakan tersebut selama pegadaian berjalan. Mohon penjelasan apakah nggak boleh menurut agama? Jazakallah khairan. Iya, tadi sudah ditegaskan. Tapi ini sebenarnya pembahasan muamalah dasar. Tapi tadi sudah diulangi. Apa? Syarat sah rohen, rohen itu baraden ya, atau apa? Marhun tadi. Syarat marhun atau rohen tadi apa? Harus ain, berupa barang yang bisa diperjualbelikan. Berarti nggak boleh sewa. Tidak boleh menggadaikan sewa kosan yang nilai sewa per bulannya atau per tahunnya misalnya 10 juta atau per bulannya 10 juta. Itu berarti yang digadaikan kan nilai sewa. Menggadaikan nilai sewa itu batal gadainya karena barang gadaian itu wajib berupa ain, barang yang bisa diperjualbelikan. Berarti SK PNS, SK karyawan itu juga nggak sah untuk digadaikan. Karena itu nggak bisa. Ya. Apalagi jasanya palsu itu, wah, jadi tindak kriminal itu. Harusnya itu melakukan tindakan kriminal ya. Pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Masya Allah. Baik, Ustaz Jazakallah. Berarti harusnya yang uang sewa tersebut tetap masuk ke si A ya, Ustaz ya, yang menerima uang. Iya, tapi nanti kalau nggak bisa bayar, ya kos-kosannya dijual gitu. Hmm. Mau kayak gitu. Tapi yang ngerawat Padahal kos-kosan si B. kos-kosan itu bisa miliaran, utangnya cuma 10 juta. Dan si B wajib merawat kos-kosan tersebut berarti, Ustaz Iya, ya. iya. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Nah, kita masuk pertanyaan Pak Sugiono nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya.
kalau kita beli barang dari kantor pegadaian konvensional yang sudah tidak ditebus oleh pegadai atau kemudian dilelang, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya karena status pegadaian konvensional itu batal, ya berarti kita ikut lelang boleh. Batal itu maknanya sebenarnya penyitaan barang itu tidak sah. Mm-mm. Nah itu dulu sudah dibahas di materi muamalah dasar ya tentang gade. Jadi menurut Nabi, barang yang digadekan itu belum berpindah milik. Maka kalau gagal bayar, itu boleh dijual oleh orang yang memberi utang, tapi tetap statusnya itu masih milik yang menggadekan. Jadi nanti akad jual belinya itu tetap atas nama pemilik barang, bukan atas nama pegadaian. Jadi kalau langsung disita, itu penyitaan yang batil. Hmm. Itu seperti kita membeli barang curian. Itu barang curian itu kan gosop ya. Itu penyitaan yang tidak sah. Kecuali kalau kita membelinya kepada pemilik barangnya itu. Mungkin yang penyelenggara lelangnya itu pihak pegadaian, terus nanti harga yang tertinggi itu kena, terus nanti akadnya tetap dengan pemilik barang, bukan dengan pegadaian. Karena belum berpindah milik. Jadi kalau dijual oleh pihak pegadaian memang diserahkan karena sudah dikuasakan, tetapi kan status kepemilikan barangnya belum berpindah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau ada kelebihan, misalnya utangnya 10 juta, sudah dicicil eh, 5 juta, kemudian dijual laku 7 juta, nah kan kurang 5 juta, yang 2 juta harus dikembalikan pada pemilik barang gade. Tapi kalau kurang, itu masih kewajiban orang yang berutang. Barang Hmm. yang disita itu belum selesai kalau dalam Islam. Dan tidak boleh ada penyitaan. Jadi kalau Hmm. dijual harus benar-benar harganya itu dilihat. Nanti harganya untuk menutup kekurangannya, kalau ada lebih, itu harus dikembalikan. Kalau ada kurang, masih menjadi kewajiban. Nah, dulu kan sudah dijelaskan seperti itu. Jadi kalau main sita saja, kita beli lelangnya aja, nggak boleh. Karena kita tidak membeli barang dari pemilik yang sah gitu. Hmm. Gitu ya, Allah. Ya Ustaz. Termasuk biasanya rumah-rumah sitaan bank gitu ya. Nggak bisa juga kemudian kita beli ya Ustaz ya. Karena akadnya dengan bank bukan dengan pemiliknya. Iya. Baik, mungkin jawaban singkat Ustaz terkait sedikit di luar apa namanya konteks pegadaian Pak Dwi Santoso nanya tentang bolehkah kalau kita membeli barang atau handphone di sini secara kredit pakai tapi ada DP-nya? Apakah boleh Ustaz? Beli barang kredit tapi ada DP-nya. Iya, boleh saja. Tapi harus hati-hati. Kalau DP itu disebut urbun, misalnya kita kredit HP 1 juta, DP-nya 1 juta. Dan ini kalau dalam bahasa fikih kan urbun. Kalau disebut urbun, nanti kalau sampai terjadi pembatalan, urbun itu hangus. Itu DP begitu. Jadi misalnya kita nyicil sudah 5 juta, tapi nggak kuat meneruskan minta ikolah. Ikolah kan pembatalan jual beli kredit. Itu asal penjualnya ridho, ikolah itu boleh. Tapi nanti yang dikembalikan cuma 4 juta. Yang 1 juta itu hangus. Jadi nanti Iskariman kalau mengeditkan rumah, status DP itu harus jelas. Karena DP itu ada yang berupa hamesjidiyah, ada yang berupa urbun. Kalau hamesjidiyah itu DP tapi belum akad. Nanti Hmm. kalau dibatalkan harus dikembalikan. Tidak Hmm. boleh hangus. Tapi kalau sudah kemudian ada DP, nanti kalau kreditnya itu macet, pengen ada pembatalan, yang dikembalikan semua biaya cicilan, DP-nya harus. Gitu loh. Tapi dalam akad, karena kadang-kadang orang tidak paham, itu harus ditegaskan di dalam akad kredit rumahnya. DP ini Hmm. nanti kalau batal, mungkin dibolehkan asalkan DP-nya hangus. Gitu ya. Jadi harus dibedakan antara urbun dengan hames jidiyah.
Nah, penting nih ya. Dicatat ya, Bapak Ibu ya. Kalau nanti kita bahas khusus lah itu masalah Wah, DT. menarik Ustaz, menarik Ustaz. Ditunggu insya Allah mudah-mudahan ya. Baik, Bapak Ibu, ini saya lagi baca-baca apa namanya pertanyaan di kolom chat, tapi izin saya menyampaikan pertanyaan yang sekiranya sesuai dengan materi dulu aja ya, Bapak Ibu ya. Ini mungkin dari GWC nih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai hukum gadai. Apakah dalam proses gadai orang yang memberikan gadai boleh oh ini udah ya tadi. Orang yang memberikan gadai boleh memanfaatkan barang yang digadai. Udah Ustaz ya berarti ya. Oh, yang memberikan gade. Iya. Apakah Jadi dalam proses gadai, orang yang memberikan gadai memanfaatkan barang yang digadai? kalau Itu. barang gade kan diserahkan kepada pegadaian. Iya, dia nggak bisa dimanfaatkan juga ya. Yang bisa manfaatkan itu pegadaiannya. Gadaiannya. Baik, Ustaz. Tadi sudah ada penjelasannya, Ustaz ya, terkait itu ya, Iya. tadi pemanfaatan barang gadai. Baik, saya lanjut pertanyaan. Oke. Oh, dari Rukus IPB nih, Ustaz. Punten Ustaz, bagaimana hukumnya jika terpaksa melakukan gadai berbunga jika dalam kondisi yang mendesak dan tidak ada jalan lain? Berarti kondisi terpaksa nih Ustaz kira-kira. Gimana Ustaz? Ya, kalau terpaksa yang bisa menghalalkan yang haram itu hanya kondisi darurat ya, kondisi darurat. Jadi definisi darurat itu kan ad-daruratu uh, ittirarul mulji'u alladhi yukhsa minhu al-halak. Itu definisi daruratnya. Ittirarul mulji'u alladhi yukhsa minhu al-halak. Kondisi yang mendesak, yang memaksa, sehingga dia harus melakukan itu, karena kalau tidak melakukan itu, dia akan mengalami eh, malapetaka ya. Al-halak itu bisa mati atau bisa ya cacat gitu loh. Bisa terjadi malapetaka. Jadi misalnya dia nggak bisa makan. Kalau nggak menggadaikan yang bunga, dia nggak bisa makan. Itu jadi boleh gitu. Walaupun ada bunganya jadi halal. Asalkan itu memang ya kondisinya mendesak, kalau nggak bisa bisa apa? Bisa mati lah. Makanya ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Ya Ustaz. Nanti masuk ke fikih aulawiyat berarti ya Ustaz ya. Masuk situ juga ya Ustaz ya. Iya. Baik, ini ada usul juga nih dari Pak Jori. Usul suatu saat mungkin bisa ada fikih muamalah hukum memasukkan dokumen. Tadi ngebahas mungkin jasa palsu Ustaz. Apakah mungkin bisa dijadikan materi kajian hukum memasukkan dokumen? Iya, itu nggak bisa jadikan materi kajian karena hukumnya cuma satu. Itu termasuk kadzib ya. Jadi berbohong, menipu itu haram. Ya sudah itu aja. Singkat Membuat ya. dokumen palsu berarti haram. Ya sudah. Kalau dibahas 1 jam nggak bisa itu. 1 menit selesai. Nah ini terkait berarti memasukkan dokumen dan sebagainya. Ada pertanyaan menarik juga nih dari teman-teman GSP nih Ustaz. Kalau usaha biro jasa untuk layanan pajak dan balik nama kendaraan, bagaimana Ustaz? Diperbolehkan atau bagaimana? Kalau jasa, jasa layanan, misalnya jasa untuk ngurus pajak, jasa untuk ngurus apa SIM. SIM, STNK, BPKB, ya itu hukum ijarah biasa, hukumnya boleh aja. Gitu ya. Oke, siap. Baik, sekarang Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Ustaz, ini yang kemudian juga menjadi kebingungan saya di tengah-tengah masyarakat ini, terutama saya bersentuhan ya dengan masyarakat di sini Ustaz. Sering sekali masyarakat sini itu, beberapa orang itu menggadaikan sawahnya Ustaz. 1 hektar digadaikan dalam waktu setahun gitu ya. Kemudian ya yang penerima sawah atau yang memberikan gadai tersebut mengelola sawahnya tersebut Ustaz. Kemudian jadilah padi yang biasanya setahun 3 kali dan kemudian hasil panen tersebut ya dimanfaatkan, dikelola dan sebagainya itu oleh si
penerima gadai. Oh iya, mohon maaf Ustaz. Bukan penerima gadai. Jadi orang yang kemudian yang mengelola sawah tersebut, barang yang digadaikan tersebut itu secara panen dan sebagainya dimanfaatkan oleh orang tersebut gitu, bukan orang yang meminta pegadaian. Gimana ya Ustaz ya? Kata-katanya. Saya agak ngeblank sedikit. Jadi, Iya, biasanya di masyarakat itu memang punya sawah digadaikan. nah itu dia Ustaz. Dan itu Terus kemudian misalnya jadi dapat dapat katakanlah 10 juta ya. Itu kan mm, berarti utang piutang court ya. Terus ya, kemudian sawahnya dimanfaatkan oleh orang yang memberi utang. betul. Hasil panen Nah, dan hasil sebagainya itu panennya diambil oleh yang memberi utang itu namanya riba. Itu 100% contoh riba yang sangat jelas. walaupun memang diakatkan di awal udah nggak apa-apa, emang sengaja gitu di Ya, tadi court hanya untuk motor yang ditunggangi saja itu sudah riba, apalagi diolah, menghasilkan, itu ribanya lebih besar kan. Cuma jadi hmm, nunggangi barang yang digadaikan saja sudah riba, apalagi manfaatkan sampai menghasilkan gitu loh. hmm. Jadi sawah itu bagaimana Ustaz? Didiamkan saja atau bagaimana? Nggak bisa dimanfaatkan dan sebagainya. Iya, kalaupun mau diolah, Hah? supaya ya hasilnya semua dikembalikan pada yang menggadaikan. Hmm, Mau. gitu. Karena kan kalau seandainya akadnya sewa pertanian juga nggak boleh Ustaz ya. Iya. Tapi eh, kalau itu barang yang bisa dijual kan boleh digadaikan. Jadi kalau daripada nganggur diolah oleh orang kayaknya orang yang beri utang, boleh. Kalau menghasilkan ya harus dikembalikan. Itu Oh, hanya orang yang menggadaikan. Karena kalau itu diambil, itu termasuk riba. hmm. Berarti hampir tidak ada solusi untuk yang menggadaikan sawah seharusnya ya gitu. Nggak boleh memanfaatkan, kalaupun disewakan juga nggak bisa. Tapi kalau yang ditahan itu sertifikatnya, itu namanya rohen tasjili kan. Nah, sebagian ulama membolehkan. Jadi yang disimpan itu kan hanya sertifikatnya, yang digadaikan itu sertifikatnya, sehingga sawahnya masih bisa diolah oleh pemilik sawahnya. Nah, itu Hmm. masih boleh. Karena Oh, yang dijual itu kan sertifikatnya, iya kalau sih. nggak bisa bayar. Jadi sekarang itu yang digadaikan kan BPKB, sertifikat. Tapi maunya masih dipegang oleh yang menggadaikan. Nah, itu namanya rohen tasjili ya, atau istilahnya jaminan fidusia. Nah, itu sebagian ulama membolehkan. Baik, Ustaz. Membolehkan. Gitu ya. Berarti solusinya ya seperti itu ya bagi yang pengen menggadaikan Jadi yang sawah. digadaikan itu sertifikat sawahnya. Nah, Hmm. sawahnya masih digarap oleh orang yang menggadaikan. Tapi Oke. kalau sawahnya digarap oleh pegadaiannya, ya nggak boleh. Kecuali Oh. hasilnya dikembalikan semua. Itu pahalanya kan berlipat-lipat itu. Tapi hasil sawah tersebut misalkan ada bagian lah yang dikasih gitu ya sama pemberi hutang itu boleh Ustaz? Hasil panennya gitu misalkan. Ya kalau diperjanjikan nggak boleh. Tapi kalau kemudian dikasihkan, pertanyaannya kayak tadi, sudah biasa saling memberi apa enggak? Kalau nggak biasa saling memberi ya itu riba. Heeh. Walaupun ikhlas ya. Terima kasih sudah digarap. Ini beras sudah kita terima semua. Ini ya untuk terima kasih dikasih 1 kuintal. Itu riba. Kalau sebelumnya tidak ada saling memberi hadiah. Oh. Karena hadis illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Hmm. Kecuali sudah biasa saling memberi hadiah sebelum. Kalau enggak itu murni riba. Iya, iya, iya. Ya itu sih tadi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini bahkan menjadi kebiasaan hal umum malah ini di tengah-tengah diri saya ini. Sekian Ustaz atas penjelasannya. Mungkin terakhir banget Ustaz ya, ini pertanyaannya banyak di kolom chat, berarti terlibat nih satu orang dari request via Japri terkait problematika umat yang menyangkut gadai atau jual beli organ tubuh, misal ginjal.
kira-kira itu diperbolehkan nggak Ustaz sebagai penutup? Ya, ginjal kan nggak bisa diperjualbelikan. Kalau ginjal itu haram hukumnya, Hmm. nggak boleh. Apalagi menggadaikan ginjal itu juga nggak boleh. Karena ginjal nggak bisa diperjualbelikan. Donor ginjal kalau sudah mati itu juga nggak boleh. Jadi Hmm. jasad orang Islam itu tidak boleh dirusak, harus dikuburkan, dirawat, dimuliakan. Tapi kalau jasad orang kafir boleh Hmm. dipakai untuk kedokteran ya, untuk biasanya untuk praktek kedokteran kan butuh preparat orang benar-benar orang-orang beneran gitu loh. Hmm. Biasanya di rumah sakit Sarjito itu kalau ada kecelakaan, seminggu nggak ada yang ngambil, itu dipakai praktikum sama mahasiswa kedokteran. Nah, kalau itu jasa orang Islam, itu hukumnya dosa besar itu yang melakukan praktikum. Tapi Hmm. kalau jasad misalnya dapat tentara Israel digunakan praktikum boleh. Ustaz, berarti membeli ginjal juga nggak boleh, Ustaz ya? Misalkan ada orang yang emang lagi butuh ginjal gitu, nggak boleh juga ya berarti ya? Nggak. Hmm. Baik, Masya Allah. Luar biasa ya kajian kita pada kesempatan pagi kali ini. Terima kasih Ustaz Dwi Chandra atas ilmu materi yang disampaikan pada kesempatan pagi ini tentang hukum pegadaian ya. Dibahas juga terkait pegadaian syariah dan juga banyak pertanyaan tadi teman-teman yang Alhamdulillah insya Allah terjawab ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan kembali di pekan-pekan yang akan datang. Baik Ustaz, mungkin sebagai closing statement boleh disampaikan Ustaz. Baik, Alhamdulillah untuk materi Pegadian ternyata meriah ya. Semoga kita terhindar dari yang diharamkan, Amin. kecuali dalam darurat tadi. Hmm. Insya Allah, eh, eh, kalau sekarang itu ya hampir nggak mungkin ya darurat, masih banyak yang bisa kita jual. Demikian semoga bermanfaat. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kajian Pekanan Iskariman Properti Syariah pekan ke-202 pada kesempatan hari kali ini sudah selesai dengan materi hukum pegadaian dan dibahas juga tadi pegadaian syariah. Nanti silahkan dicek rekamannya di YouTube Iskariman Academy. Dan jazakallah khair Ustaz Dwi Chandra atas materi ilmu yang disampaikan pada kita semua pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mudah-mudahan ilmu yang diberikan beliau kepada kita semua ini menjadi pahala untuk beliau sampai kemudian di yaumil kiamah nanti menjadi pahala investasi dan kita doakan juga guru-guru kita ya Ustaz Condro, Ustaz Gun Gunawan ya sebagai owner Iskariman Property. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu agar kita bisa terus menimba ilmu memperdalam agama Islam ini agar senantiasa Allah ridho terhadap kita, kehidupan kita di dunia dan sampai nanti di akhirat dan masukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Kita tutup ya kajian kita pada kesempatan pagi kali ini Bapak Ibu dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Waalaikumsalam. Ustaz, jazakallah khair. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir dan insya Allah kita ketemu kembali di pekan yang akan datang dan untuk rekamannya silakan dicek di YouTube Iskariman Academy. Sekian, terima kasih.